Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media yang meliput, bersama saya Pak Ketua DPRD dan jajaran dari Pemprov, saya ingin melaporkan yang pertama, positif yang di Jawa Barat ada 73, mayoritas 3/4-nya masih sama di zona Bogor-Bogor, Depok, Bekasi-Bekasi, kedua di Bandung Raya. Saya laporkan juga dari perkembangan terakhir 3 kepala daerah yang sudah positif ya, yaitu Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bandung, dan Bupati Karawang. Saya pun sudah melakukan tes kedua, ini saya sampaikan. Tes pertama saya lakukan tanggal 15, tes kedua saya lakukan kemarin, hasilnya saya juga negatif, alhamdulillah. Jadi warga Jawa Barat, Pak Gubernurnya sehat, insya Allah bisa mengawal proses penanggulangan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, barusan kami rapat dengan pimpinan Dewan, ketua-ketua fraksi dan komisi, berkesimpulan mulai minggu depan kita akan menyalurkan bantuan, ya, bantuan keuangan kepada warga Jawa Barat yang terdampak oleh COVID-19. Kita bagi dua, yang sudah menerima kartu sembako dari pemerintah pusat itu akan menjadi domain pemerintah pusat. Yang akan kita fokuskan oleh pemerintah Jawa Barat adalah mereka yang rawan miskin baru, ya, istilah Pak Wapres misbar, gara-gara yang tadinya normal hidupnya tiba-tiba tidak berpenghasilan dalam kondisi ini. Jadi kita gerak cepat, kalau tidak ada halangan mulai minggu depan kita salurkan anggarannya. Per mereka yang terdampak tadi disepakati sekitar Rp500 000. Rp500 000 itu sepertiganya berbentuk cash, 2/3-nya berbentuk barang, yaitu sembako dan semua yang berhubungan dengan pangan, kira-kira begitu. Konsekuensi memberikan pertolongan ini sudah dikaji oleh tim Universitas Padjadjaran dan Bapeda, bahwa COVID-19 itu di Jawa Barat akan memberi dampak kepada yang mereka terkena ini kurang lebih mendekati 1 juta orang yang harus diberikan pertolongan, ya. Yang lain-lain sudah ada rencananya sesuai dengan program dari tahun ke tahun, tapi yang betul-betul baru karena COVID ini kurang lebih sekitar 1 juta orang, maka konsekuensinya ada sekitar 5 triliun lebih, ya, yang akan kita perbantukan untuk menolong warga-warga Jawa Barat yang terdampak oleh COVID-19. Nah, itu kesepakatannya. Jadi angkanya kurang lebih Rp500.000, sepertiganya untuk cash, 2/3-nya untuk sembako dan barang. Anggaran yang kita siapkan, dari mana anggarannya? Sesuai arahan Presiden, menghemat perjalanan dinas, menggeser peruntukan dana desa, yang kita fokuskan anggaran-anggaran proyek yang tidak signifikan atau tidak berhubungan langsung dengan rakyat. Kemudian percepatan subsidi-subsidi juga akan kita lakukan. Yang berikutnya, tahap kedua adalah nanti ada sekitar 13 triliun itu kita gunakan untuk padat karya. Jadi yang tadi 4-5 triliun untuk tanggap darurat, ya, pendapatan warga, 13 triliun adalah melakukan proyek-proyek dibikin menjadi padat karya, sehingga warga yang tiba-tiba jadi pengangguran setelah tanggap darurat akan dipekerjakan di proyek-proyek pemerintah dengan nilai proyek kurang lebih sekitar 13 triliun. Dan saya juga akan melakukan kebijakan semua proyek swasta, sekarang investor masuk, itu kita akan wajibkan juga dengan pola padat karya. Insya Allah ketanggapan dari Pemprov untuk menolong warga itu bisa diapresiasi, dan kita himbau dan kita berikan tugas arahan dari di atas 500.000 itu 27 kota kabupaten harus memberikan tambahan, ya, memberikan tambahan sesuai dengan kemampuan. Jadi harusnya yang diterima oleh warga bisa lebih dari Rp500.000 untuk mengisi pola seperti itu. Kemudian saya laporkan
tes massal sudah dilakukan, tes masif sudah dilakukan di banyak tempat. Hari ini harusnya selesai para petugas kesehatan, ya sudah selesai harusnya. Kemudian yang ODP, PDP harus selesai. Berita baik, ratusan karyawan, dokter, tenaga kesehatan RSAS sudah dites, hasilnya negatif semua. Jadi di Jawa Barat di RSAS tidak ada kasus seperti di Jakarta di mana dokter dan perawatnya terdampak. Mudah-mudahan berita positif, berita baik ini bisa terus berlangsung. Nah, kalau beres tes masif ini, insya Allah hari Sabtu kita bisa punya peta lebih luas. Peta hari ini sudah didapat dengan tes mandiri yang 500 tes itu, yaitu ada 4 peta persebaran kan, Karawang 1, Lembang 1, 2 di Bogor. Nah, dengan tes rapid dan masif akan ditemukan peta berikutnya sehingga kita bisa melakukan blokade. Tadi Dewan juga mengusulkan ada usulan lockdown di beberapa kota kabupaten. Sedang kita diskusikan dengan pemerintah pusat apakah masukan-masukan dari pemerintah Jawa Barat bisa dipertimbangkan terkait beberapa masukan dari Dewan. Situasi di daerah banyak orang mudik ya, jadi problem hari ini ODP melonjak karena orang-orang yang harusnya tinggal di Jakarta mempergunakan tidak kerja ini malah pulang ke daerahnya seperti mudik. Nah, ini yang menjadi kendala besar sehingga kita akan lakukan sebuah tindakan yang lebih preventif. Saya kira itu berita-berita terbaru di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melewati ini bersama-sama sesuai pesan kita dan pesan Pak Ketua. Dengan bekerja bersama-sama, insya Allah kita pasti menang melawan COVID-19 ini. Silakan tanya jawab. Yang positif Corona, Kang, ini anak sekolah liburnya mau diperpanjang? Ya, nanti hari Sabtu keputusannya. Jadi setelah masif tes ini dikumpulkan hasilnya, kelihatan petanya kan, melompat atau landai gitu. Kalau ternyata landai, kita bisa sekolahkan lagi dengan jaga fisik atau physical distancing. Kalau ternyata melonjak di luar dugaan, kita akan memperpanjang. Nah, keputusan memperpanjang akan kita putuskan 2 hari dari sekarang. Pak Gub, kalau yang bantuan itu 500.000 itu per kepala keluarga. Kepala keluarga. Proses distribusi bantuannya gimana? Itu sedang dirapatkan dalam 2-3 hari ini. Jadi hari ini baru kesepakatan dari sisi anggaran, terus 1 hari ini akan mencari di mana angka triliun-triliun itu, dan teknisnya juga akan dibahas sehingga minggu depan sudah jelas teknis pembagiannya seperti apa. Estimasi 1 juta warga terdampak. Ya, menurut hitungan dari tim ekonomi Universitas Padjadjaran dan Bapeda. Pak, sedikit lagi mengulang hasil rapid test kemarin untuk tenaga kesehatan dan non-kesehatan, dipastikan tidak ada yang positif, Pak? Saya belum ada laporan, karena laporannya akan dilaporkan di hari Jumat besok. Ya, saya hanya bisa melaporkan parsial, RHAS, alhamdulillah negatif semuanya, misalkan begitu. Kalau yang 4 klaster itu katanya saat ini lagi pemeriksaan maraton juga ya, Pak? Ya, 4 klaster pemeriksaan maraton, saya titip ke Pak Kapolda, dicari orangnya, rada dipaksa gitu ya, dengan DPO dan jadi alhamdulillah dibantu oleh kepolisian, kita sudah menemukan mereka-mereka yang ikut seminar apa untuk segera dilakukan tes massal, tes masif. Oke. COVID-19 berakhir. Ya, kurang lebih selama 2 bulan minimal, maksimal selama 4 bulan. Tapi nanti kalau terjadi lagi dinamika, kita bikin kesepakatan lagi. Tapi sementara jaringan pengaman sosialnya untuk emergensi 2 bulan, dengan harapan 2 bulan tren turun kan begitu ya, masuk ke tahap 2 padat karya. Tapi kalau ternyata 2 bulan tidak cukup, kita perpanjang menjadi 4 bulan, setelah 4 bulan baru padat karya. Pak, kalau yang rapid test itu kan fokusnya di daerah-daerah dengan kasus tertinggi. Nah, kemarin kan di Jalak Harupat sempat ditunda, Pak. Nah, itu kapan? Karena banyak warga yang nanyain juga. Terus ada nggak data yang sudah diperiksa dari kemarin itu berapa gitu, Pak? Belum masuk datanya, mohon izin. Sesampainya pasti saya beritakannya. Cukup ya? Kalau yang Jalak Harupat, Pak? Ya, saya koordinasikan juga. Karena gini, bukan dibatalkan, diprioritaskan kategori A. Kalau kategori A itu kan tidak di drive thru.
kategori A itu di fasilitas kesehatan karena udah pasti kan begitu. Nanti setelah kategori A beres, mungkin hari ini, besok lusa masuk kategori B yang lebih umum tapi punya rawan terhadap COVID itu mungkin di lapangan-lapangan luas juga. Nanti saya cek lagi kepada Dadang Nasir. Oke ya, terima kasih hatur nuhun. Pak Ketua ada tambahan? Cukup. Saya kira itu kita sangat kompak ya. Tadi bisa dilihat DPRD mendukung, Pemprov juga cepat tanggap. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.